Mau sukses gila dulu. Mau sukses gila dulu. Aku, Chen Tao, seorang kuda pekerja biasa. Tiap hari di kantor tahan bully orang dalam. Lihat apa sih? Aku punya backing bonus. Harusnya milikku. Lagi makan janji manis, bos. Naik gaji apaan? Anak muda, jangan cuma lihat uang, kampungan. Pikir diri sendiri, apa yang bisa kau bawa ke kantor? Aku kerja sambil pinjam uang. Tapi aku gak resign. Tepatnya, aku takut resign. Aku udah 35 tahun. Ekonomi lagi jelek. Keluar kantor. Belum tentu dapat kerja. Jalanin dulu aja. Mau sukses gila dulu. Mau sukses gila dulu. Mau sukses. Gila dulu. Mau sukses gila dulu. Wang Bu. Pak Wang, Rapikan file-file ini dong. Ini banyak kok. Banyak apaan? Gak selesai, cabut. Kau. Kak tahu, aku masih ada air, kau minum obat dulu. Makasih. Sibuk dulu. Akhir-akhir ini kamu kelihatan kurang sehat. Aku belikan kamu lipstik baru keluar. Si naik jabatan lewat bantal. Suatu hari nanti, aku akan beresin kamu kantor kantor. Selamat, Tuan. Sistem kambing berbalik aktif. Tuan bisa hukum praktik curang di kantor. Dapat nilai kagum dari rekan. Kumpul nilai kagum dapat hadiah. Skill awal, lidah tajam, sudah terbuka untukmu. Kesehatan plus 5. Hadiah 5 juta sudah masuk. Bukan. Beneran masuk. Ini. Ini juga untukmu. Besok aku mau. Bapakmu aja. Kamu gila, Tao. Wang Qian, ketua grup A proyek, setelah masuk kantor, naik jabatan karena tidur sama atasan. Hukum dia dapat nilai kagum. Kau. Sekarang juga kamu keluar kantor. Cari supervisor Zuang. Main-main. Biar dia pecat gue. Kan? Kau. Sen tahu, kok kamu berani mukul ketua Wang? Tian Daqiang, staf biasa proyek, ahli curang dan malas, penjila. Hukum dia dapat sedikit nilai kagum. Ketua Wang kasih tugasmu. Itu bukti hargai kamu. Jangan gak sadar. Mau latihan? Ya. Baik. Semua file ini untukmu. Kurang, ya? Kurang. Semua kerja kantor buat kamu. Biar kamu berkembang sampai puas. Oke. Semua berkas ini untukmu. Kurang, begitu? Kurang semua kerjaan kantor aku kasih aja ke kamu, biar kamu makin berkembang. Aku manusia, bukan robot. Apa aku bisa selesaikan semua ini? Kamu tuh pengkhianat, ya jelas nggak selesai, nggak bisa bikin tabel, nggak bisa nulis laporan, cuma bisa jadi budak Wang Qian. Di kantor cuma cari enak. Kamu ngomong apa sih? Sembarangan? Kapan aku jadi budak cinta? Bu Wang, yuk, kita pergi, jangan pedulikan orang gila ini. Kamu tunggu aja, ya. Baiklah aku tunggu. Ibu malam ini aja. Harus lebih berusaha. Kalau nggak Pak Zuang, nggak bakal urus ibu lagi. Gimana dong? Aku. Keren. Mas tahu, harusnya dari dulu ada yang bongkar, perempuan ini, tiap hari bikin gede masalah kecil. Juga Tian Daqiang itu, cuma bisa menjilat aja, ngerjain orang baik terus. Selamat, nilai kekaguman host, tembus 1000 poin, bonus nilai pesona plus 5, bonus 10 juta rupiah sudah masuk. Akan picu hadiah promosi. Mas Tao, tadi kamu keren banget,
Ya kamu ngomongin isi hati kita semua, loh, keren banget, pokoknya. Efek nilai pesona cepet banget, dia gak tahu hadiah promosinya apa. Nih, Pada ribut apa sih? Hah? Ini kantor, loh, bukan pasar, ngerti? Aduh, kalian semua buta, dan ngejilat dia. Yang gaji kalian itu perusahaan, bukan Shentao. Sudah, jangan lihat di sini, pergi semua. Berhenti. Pak Zuang kepalanya dipukul dia sampai sekarang masih sakit. Gak sakit, aku tiupin. Jangan marah. Aku segera hajar dia buat kamu. Bilang, gimana cara aku ngurus sampah ini? Aku mau dia, di muka umum berlutut minta maaf dan sungkem 3 kali. Kamu dengar? Cepet lakuin kata sayangku. Zuang Yong, kepala proyek, pemarah, suka janji palsu. Selingkuh dengan banyak karyawati. Hukum dia dapat banyak poin kagum. kalau aku nolak sih, Aku pecat kamu Shen tahu umur 35 dipecat, kamu masih bisa dapat kerja bagus? Kalau punya otak dikit cepat berlutut minta maaf. Kamu mengerti? kamu nggak punya otak. Zuang Yong. Kalau nggak lahir beruntung, punya bapak hebat. Kamu aja masuk kantor nggak cukup jadi pembersih. SMA nggak lulus, keluar negeri cari gengsi balik jadi bos. Ijazah ini abal-abal, bisa ternak paus. Bener-bener total, Bang Tao. Pantasan andai Pak Zuang beneran mampu anggap kami sebagai manusia. Enggak bakal orang baik diperlakukan seperti ini. Kamu berani mukul aku? Mukul kamu ya mukul, masa harus pilih hari? Oke. Aku nggak cuma pecat kamu tapi juga suruh papaku blokir kamu. Bonus promosi udah masuk. Siapa Shentao? Ya, aku. Notif baru dari pusat. Dengar, kan, Shentao? Pusat sendiri suruh pecat kamu. Hari ini, kamu harus keluar dari kantor, bukan dipecat. Maksudnya berarti diblokir. Sen tahu. Kalau lo sujud di depanku sekarang bersujud 3 kali lalu. Terus gonggong merangkak keliling kantor. Masih bisa aja mikir bantu lo. Cukup, Shentao tidak dipecat juga tidak diblokir. Dia promosi? Hah? Promosi? Naik, ini? Astaga. Maaf ya bikin kalian kecewa, aku bukan cuma nggak bisa pergi. Lagi naik jadi ketua tim. Hei, kamu salah besar, dia cuma karyawan tanpa koneksi, kantor pusat, langsung suruh dia lagi naik jabatan. Benar kok dia itu. Dia ketua tim lalu kalau aku. Kamu pindah ke logistik urus toilet seluruh gedung. Dan juga penjilatmu, Tian Dak yang dipecat. Siapa dipecat? Aku dipecat nih. Astaga Wang Qian ini. Dia tuh gila bersih. Dulu dia ngeluh meja berantakan, terus sampahnya semua, lemparin ke kursiku. Dia suka bilang orang bau. Tiap balik dari ruang ketua bau parfum itu, bikin mabok wanginya. Nah dia bersihin toilet. Lihat dia berani nggak bilang bau. Berkat Bang Tao turun tangan. Berita baik terus nih. Benar? Selamat, poin kekaguman host sudah tembus 2000. Bonus Rp15.000 sudah dikirim. Stamina plus 5. Hadiah spesial terpicu, jodoh dari jauh. Jodoh sejauh. Gak peduli. Gak mau ke logistik, apalagi bersihin toilet. Jangan ngeluh sama gue. Ini perintah dari pusat keberatan? Ikuti prosedur banding, kau. Wah, sayangku. Sen tahu.
Cuma ketua tim jelek, kamu jadi ketua berapa hari? Kita lihat nanti. Ketua Shen perlu bilang ke atasan, aku takut mereka. Biar saja. Ada keperluan lain? Oh, iya, besok sore, ada magang baru di perusahaan. Bapak yang akan menerima dia, ini CV-nya. Makasih. Aduh, maaf, aku nggak sengaja kok. Aku mau lapor hari ini, nggak sengaja nabrak kamu tadi. Gak apa-apa, tunggu. Kamu. Gao Minmin. Bapak? Saya Shen Tao. Saya atasanmu. Oh, gitu halo Pak Sen. Aku disuruh jemput kamu kenalin lingkungan kantor, ya. Makasih, Pak Sen. Kamu ini, Aku kan baru lulus, nih belum dapat kerja, jadi belum sempat cari kontrakan nih. rumah kontrakanku. Ada kamar kosong. Mau disewakan? Kalau nggak masalah kecil bisa tinggal dulu. Beneran? Makasih banget, Pak Sen. Sama-sama. Kenapa ya? Nggak apa-apa. Ayo pergi, Pak Sen, ya. Biar ku angkat koper. Tapi, pasien koperku mungkin agak berat sih. Pak Sen, Gampang stamina yang ditambah sistem cukup berguna. aku aja yang bawa sekarang. Gak apa aku aja. Sepertinya ini jodoh yang ditakdirkan. Mantan pacarku tipu semua tabungan dan lari sama orang hitam. Sekarang disuruh pacaran. Tenang aja. Sistem pilih terbaik. Pasti kualitas. Pak Sen, Bapak lihat apa sih? Gak apa. Ayo. Aku ajak kamu masuk kantor. Lantai ini divisi proyek utama. Di sana kantor supervisor Zuang. Pak Zuang, kamu nyakitin aku sih. Ini, Tunggu ya. Wan. Kerja keras banget, aku suruh rekan kerja. Semua belajar dari sini. Wang Qian. Kerja keras banget, aku suruh semua rekan belajar dari kamu. Sial. Aku ditipu Shen Tao itu. Sayang. Jangan marah ya. Ayahku udah janji. 2 tahun lagi, kamu dipindah ke proyek. Ini baru lumayan. Masuk. Pak Zuang. Ada urusan. Nggak lihat aku sibuk? Kamu nggak punya perasaan? Cepat pergi. Mood udah hilang. Yang tadi itu, kayaknya yang di sebelah Shen Tao. Kamu mau apain dia? Cuma sok unjuk gigi, kan? Aku incar yang sok unjuk gigi. Tapi, dia baru naik jabatan. Mungkin dia punya backing. Ayahku udah cari tahu. Di grup, nggak ada yang kenal dia. Ayahku bilang, sore ini langsung pecat dia. Bagus. Kita langsung aja kita kasih dia pelajaran. Ayo. Sini. Semuanya berhenti dulu, aku mau perkenalkan. Ini rekan kerja baru kita. Gao Minmin, selamat datang. Sini, ini mejaku. Sana. Mulai sekarang itu mejamu. 2 pengacau sebelumnya udah pergi. Teman-teman lainnya, semuanya baik. Pak Sen, perutku tiba-tiba nggak enak. Boleh aku ke toilet? Belok kiri ujung lorong. Telepon aku. Oke. Jiang Wei. Ada apa? Ibu saya meninggal? Aku mau izin berduka cita.
Tapi Pak Supervisor Zuang sibuk sekali, sama sekali tak ada waktu. Bekerjalah dengan baik, semuanya. Pak Zuang? Ibu saya meninggal, saya minta izin berduka, saya mohon, sesuai aturan. Izin harus sebulan sebelumnya. Kamu tak beritahu, langsung pergi, tidak pantas. Lagi pula, ibumu mati apa urusannya denganku? Terdeteksi ketidakadilan tempat kerja. Penolakan izin. Penghinaan niat jahat. Tuan, segera tertibkan. Gak punya ibu? Sentao, kenapa bicara begitu pada Pak Zuang? Baru jadi ketua tim 2 hari. Sudah tinggi hati sekali kamu. Sentao? Berani pukul dan maki aku? Sentao, kamu tamat? Ya, aku pukul. Cepatlah ke rumah sakit, nanti lukamu keburu sembuh. Ibu karyawan meninggal. Kamu tak beri izin malah menghina. Masih manusiakah kamu? Ini bukan pertama kalinya Pak Zuang kejam. Bulan lalu saat dinas, aku kecelakaan, hampir mati. Lalu dianggap membolos, bonus dipotong. Benar? Tahun lalu saat cuti antar ibu tes, kantor mendadak suruh aku pulang. Ku bilang tak bisa balik hari itu. Dia bilang aku sengaja, lalu potong kinerja. Terdeteksi ucapan Tuan, memicu simpati kelompok kuat. Hadiah uang 40 juta rupiah. Sekali kesempatan tambah 10 poin. Bagus, tambah poin apa? Aku sudah bilang ke bapakku dia pasti akan memblokir kamu siang ini. Lalu memecatmu? Kau berani pukul aku? Aku lapor kamu karena aniaya, biar kamu dihukum seumur hidup. Aku ngomong ke lu dengar enggak? Pak Zuang, santai aja. Zhang Wei, kamu lagi melongo ngapain sih? Nggak peka sama sekali dong. Cepat beli segelas kopi dong. Biar Pak Zuang tenang hatinya ya. Uang snack sore lalu, kamu minta aku bayarin, belum dibayar, dan yang sebelumnya. Apa aku butuh uang kamu sih? Kusuruhmu pergi itu untuk memberimu kesempatan. Jangan nggak tahu diri sih. Oke. Kamu tadi ambil cuti duka sih sudah bikin aku kesal banget. Sekarang masih tidak rajin sih, percaya, nggak aku pecat, kamu juga sih? Aku yang. Shen tahu. Sekarang tahu takut sih tahu cara menyenangkan kami. Kamu tahu diri sih. Tapi, kami gak akan semudah itu maafin kamu. Iya. Kopi kamu ini nih. Kopi instan macam ini. Buat rendam kaki, aku ogah. Kami cuma minum Singbak kopi premium macam ini. Hanya kopi itu yang cocok dengan status kita kayak gini. Benda ini sih kami minum aja nggak suka. Mau minum Singbak sih? Bayar dong. 10 juta segelas aku turun beli saja sekarang. 10 juta kamu rampok uang sih. Menyuruh kalian traktir kopi sih itu memberi kalian muka sih malah 10 juta segelas sih nggak bakal bayar sepeser pun sih. Boleh nggak bayar? Kamu tahu diri. Sistem. Tambah 10 poin ke stamina dong. Perintah diterima. Sukses tambah poin untuk host. Melongo aja sih? Sen tahu lu. Ini kopi handmade sih. Enak gak? Kopi buatan tangan enak nggak? Kamu gila nih. Kopinya aku buat sendiri kalian kok nggak hargai, sih? Waktu kalian lagi nggak enak, kalian juga pakai cara ini? Buat traktir orang lain? Betul, bulan lalu aku kirim lap cuma karena ganggu Wang Qian lagi manikur. Dia sampai tampar aku 18 tamparan. Iya. Juga Pak Zuang. Dulu dia suruh aku revisi kontrak 50 kali. Pukul aku berapa kali, aku sampai nggak ingat. Akhirnya pakai versi 1. Kak tahu. Makasih kamu udah balas dendam buat kami. Gampang. Selamat, Tuan. Poin pemujaan capai 5.000 poin. Bonus kesehatan, poin pesona, stamina tambah 5. Bonus uang 20.000 rupiah. Skill pasif terpicu, tak tertandingi, era baru, semua musuh sang Tuan, kena hukuman 5 detik. Pendukung Tuan akan dapat bonus. Makasih, Tao. Makasih tahu. Semua tenang. Kedua orang ini.
Tiap bulan potong gaji. Mereka perlakukan kita kayak budak. Pasti kalian masih ingat, kan? Kesempatan ini ada di sini. Kalian mau pilih terus? Jadi penurut yang lemah terus? Atau mau ikut aku aja rebut kembali hak kita yang seharusnya? Yang mau rebut? Semua berdiri di sisiku. Shen Tao, diam kau, aku bilang, dan kalian semua, jangan dengar dia. Kalau kalian berani bikin onar sama dia, tunggu aja dipecat dan diblokir. Aku dukung Mas Tao. Kalau memang berani pecat seluruh departemen proyek ini, aku lihat, kalian gimana mau jalan? Aku juga dukung Mas Tao. Gaji aku 3.000. Aku kerja asal-asalan, kalaupun dipecat, nggak apa-apa. Iya dong, aku juga gaji receh begini, bukan buat disakiti. Aku juga. Berontak, kalian berontak, Shen Tao, kamu pimpin rusuh, hari ini, kamu nggak akan keluar hidup. Terdeteksi ada yang serang host. Hukuman akan berlaku dalam 5 detik. Shen Tao, kamu ketawa apa? Aku bilang padamu, jangan sombong dulu. Tunggu ayah Zhuang Yong datang. Kamu bakal kena batunya. Dan kalian semua nggak ada satupun yang lolos. Iya, ayahku nggak lepasin kamu. Kamu ngitung apa di sini? Aku bicara sama kamu. Kamu nggak dengar. Aku bicara sama kamu. 0. Pengumuman darurat tim proyek A, kinerja tim bagus, diberi bonus tim, tiap anggota dapat 5 juta, dan manajer Zhuang Yong skors dan diselidiki mulai hari ini. Wang Qian dipecat dengan segera. Kak Tao. Kalau bukan lo yang pimpin, mana berani kami bangkit lawan? Ya nih Kak Tao, berkat lo bawa hoki banget kami ikut dapat untung, dapat bonus 5 juta rupiah. Nih sewa rumah kebayar deh. Cicilan mobilku lega nih, makasih Kak Tao. Thanks Kak Tao. Kalian sendiri yang mau maju, jadi kalian pantas berterima kasih diri sendiri. Pak Zhuang, kenapa lo diem aja? Aku masih lebih suka kamu deh, sikap bandelmu. Dan waktu kamu senyum sih yang nongol satu gigi emas kecil lo. Iya dong Pak Zhuang. Gimana kalau mau marahin kami lagi? Nggak. Dan Wang Qian itu nih, lu juga maki-maki dikit deh. Siapa tahu bisa dapat bonus lagi. Iya dong. Sayang kian-kianku, jangan. Shen Tao. Aku bilang, jangan sombong lo. Ayahku manajer di sini, lo. Aku diskors beberapa hari, aku akan balik lagi, aku belum selesai. Gimana ya? Lebih baik. Hei kalian berdua. Karyawan baru ya, bolos kerja tanpa izin, ke toilet bayaran? Aku bakal tindak lo. Pak Zhuang, aku tadi nggak enak badan, aku nggak sengaja. Cukup. Kamu cuma seorang magang. Datang kerja di sini, harus tahu aturan kita. Ayahku, manajer di sini, aku ngomong padamu, karena aku hargai kamu, kerja-kerja, yang bener aja, bukan buat kamu, WC sambil dibayar. Kalian semua, kalian ini lihat-lihat aja, cuma kerja sambil main-main, nggak punya etos kerja. Terdeteksi ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang. Menindas bawahan, mohon, Tuan, segera atasi. Aku. Cukup, jangan jelasin. Dan kalian anak-anak muda ini, seharian di kantor, cuma teriak benahi kerja, kekanak-kanakan, anak muda, nggak tahu aturan, nanti gimana mau bertahan. Ngatur ini itu mau ngatur orang ke toilet. Mau gimana? Dia dulu memang seperti itu. Mengusir si Wang, bilang dia wasir, itu cuma palsu. Tenang aja, Pak Zhuang. Udah banyak ngomong. Minum air. Biar lega. Andai aku tahu dari awal begini, aku lihat sih, kamu pasti takut. Iya. Bapak bilang, benar. Tenang aja.
Kak tahu pasti sudah punya ide sendiri kan? Cukup. Kalian harus ngapain ya kerjakan itu? Aku sih? Aku pergi ke toilet. Pak Zuang jam kerja. Jangan ke toilet sambil digaji, Sen tahu tadi aku bilang kok kamu baik banget sama aku? Ternyata kamu jebak aku? Pak Zuang ini kan aku ikutin ajaran Bapak, mematuhi peraturan perusahaan, menghargai waktu kerja, dan gak boleh pipis di jam kerja, pada setuju nggak? Iya bener, Pak Zuang berjiwa mulia, pasti nggak pipis di jam kerja, dong. Waktu itu uang, Pak Zuang, aku masih punya file, tolong segera urus, Pak. Urus apaan sih? Shen tahu. Minggir, cepet, atau aku nggak akan berhenti. Hei, minta tolong ada sikapnya lagi pula yang buru-buru bukan aku. Kak tahu, bukan kakek tahu, kumohon banget, aku udah nggak tahan. Bicara doang nggak? Oke. Uang. Uang semuaku kasih kamu. Kasihan, aku. Aku mau keluar, aku udah nggak kuat. Aku hitung nih. Kumohon jangan hitung. Baiklah. Silakan. Ayo. Dulu siapa nombokin Zuang Yong? Belum dapat duit? Siapa kena tipuan Kian? Aku. Nanti dibalikin ke pemilik pasti lebih. Oke. Kak tahu. Caramu ini sih, keren banget. Iya Kak tahu, dengan cara mereka, kita balesin mereka, puas banget. Ama. Selamat, host. Poin pemujaan tembus 7.000. Nilai pesona plus 10. Dapat bonus 44 juta aja. Shen tahu kok rasanya kamu kayaknya makin ganteng sih. Ini. Min, nanti mampir ke rumahku. Kalau nggak suka, kamu sementara aja. Nanti libur. Aku antar kamu lihat rumah. Ya oke. Ayo kita. Sebentar ya. Jangan pergi. Malam ini masih ada tugas penting, kamu harus lembur di sini. Zuang, kamu udah diskors. Dari mana wewenangmu ngasih tugas? Diskors ya diskors, tapi kerjaan yang tertunda kan harus ku serahin. Jadi, aku ngasih kalian tugas, itu wajar banget. Aduh, aku malam ini udah janji sama pacar nonton film, jadinya nggak jadi. Nenekku datang ke kota jenguk aku, masak banyak, tunggu aku pulang makan. Aku susah payah dapat tiket, masih harus pulang urus pemakaman ibu. Diam, semuanya. Kan karena kalian biasanya kerja santai, kerjaan ketunda sampai sekarang, bikin aku diskors, harus balik nyerahin kerjaan. Jadi malam ini, harus selesain kerjaan dulu baru bisa pulang. Terdeteksi praktik gak bener di kerja. Maksa waktu pribadi karyawan. Minta host segera atasi. Jangan pada melongo, ayo cepat kerja. Gaji lembur dihitung gimana? Iya, uang lemburnya, Bisa kontribusi buat perusahaan, itu rezeki lu. Lu dangkal, cuma duit doang? Tahu. Pantesan, kamu sampai sekarang masih jadi staf bias. Kesadaranku jelas kalah sama kamu. Gak kayak kamu. Manis mulut lihat duit langsung. Lebih semangat dari lalat lihat tai. Kau. Kalau kamu suruh kami lembur gratis, aku bakal jadi warga peduli, disnaker, pajak, damkar. Aku sehari 800 telepon, laporin satu-satu. Aku mau lihat bapak manajermu. Apa masih bisa selamatin? Kamu yang sadar, anak baik. Masih bisa nggak lo jaga anak super sadar ini? Anak baik. siapa tahu nanti ketahuan sesuatu Pak Zuang mungkin langsung tega putus hubungan dan batasi diri deh. Kan Pak Zuang dan Bini bikin anak lagi buat akun baru juga masih sempat. Nanti deh yang tercatat atas namamu rumah dan mobil properti ini. Bakal bener kena sita. Oke. Belum selesai. Kita lihat saja. Jangan dong.
Beneran takut lebih cepat dari lari ke toilet tadi sore? Kakao. Hari ini berkat kamu. Kami dulu mana berani gituin dia. Bener? Ikut Kak Tao rasa-rasanya punggung jadi lurus. Selamat, poin kekaguman host tembus 8.000. Nilai kesehatan plus 10. Dapat bonus 20.000. Aku cuma buka awalan kalian sendiri yang berdiri. Udah malam kalian cepat pulang jangan bikin keluarga nunggu. Bye-bye. Jaga keselamatan. Udah ya, kita pulang. Aku aja. Aku aja. Si Shen Tao itu, terlalu sewenang-wenang banget, kamu harus urus dia. Ada apa lagi? Si Shen Tao itu keterlaluan banget dia menjebakku, dan bersekongkol dengan rekan-rekan lain. Ikut menghinaku Lu Shen Tao. Ini kopi kocok, loh. Enak, gak? Pak lihat luka di muka gue, masih ada sampai sekarang, dia itu orang brutal, nggak peduli aturan kantor nindas aku, manajer. Masih ada. Ada dia lebih parah sore. Uang semua buatmu. Kamu, ya? Kasihan dong, biar aku keluar, aku nggak kuat. Pak dia melakukan pemerasan, kamu harus urus dia Pak. Pak? Astaga. Pak kamu, apa enggak sih, dengerin aku bicara, aku anak kandungmu. Kamu cari masalah duluan, kan? Akhirnya kena tembok. Si Shen Tao juga nggak bisa gitu, dong dia. Kamu kelakuanmu? Aku nggak tahu, kan? Kamu biasa sombong. Kali ini ketemu yang nggak mau ikut caramu. Menyerah. Aku nggak peduli, kamu harus pecat dia, dan pulihkan jabatanku. Dan Wang Qian itu kamu juga balikin dia, dong Pak. Sudah. Diskors. Biar kamu terhindar dari masalah kalau Shen Tao itu. Dia hanya seorang pegawai kecil tanpa latar belakang. Atasi dia. Gampang, kan? Masuk. Duduk. Tempat ini, kecil agak berantakan. Hanya kamar tidurku udah rapi. Malam ini, tidur di kamarku. Kalau kamu? Aku di sofa, cukup semalaman aja. Wah, maaf banget ya. Gak apa-apa masa aku biarin kamu tidur di sofa. Ini uang sewa kamu simpan aja. Nanti di kerja aku mungkin banyak pertanyaan. Semua mau tanya ke kamu? Oke. Kalau ada masalah kerja tanya aku aja jangan sungkan. Aku? Ayo. Istirahat aja. Pantas pilihan sistem. Semua orang tugas darurat semua segera balas diterima. Tengah malam nyiksa nih. Ada kecurangan di tempat kerja. Mengganggu waktu istirahat karyawan. Segera perbaiki Tuan. Mau tidur nih. Tidur apa tidur perusahaan gaji kalian biar kalian tidur. Zuang kamu nggak bisa ganggu uang jadi ganggu kita. Shen Tao, ulangi lagi. Siapa yang nggak mampu? Yang panik yang salah. Yang panik yang salah. Supervisor Zuang, urus dulu proses coursing lo sendiri. Jangan main kuasa seenaknya. Ngerjain orang aja. Shen Tao, lo yang ngajak malas-malasan. Dan lo semua,
Lo pada ikutan nyindir ya? Tugas malam ini gak kelar. Besok bos bakal marah. Kalian, satu persatu, nanti semua keluar dari perusahaan. Pertama keluar, lo. Lo lupa. Sekarang aku jadi ketua tim. Dan admin grup kerja juga aku. Jangan khawatir. Orangnya udah dikeluarin dari grup. Tidur aja tenang. Aku yang tanggung. Bang Tao, lo setia, tapi nggak boleh lo tanggung sendiri, kita dihukum bareng. Betul, senang bareng susah bareng. Selamat, host. Poin kekaguman capai 10.000. Stamina plus 10. Bonus sudah cair, Rp20.000. Uangnya masuk. Tapi supaya Zhuang Yong besok cari masalah, harus cepat ke kantor. Kayaknya Zhuang Yong gak ganggu. Kenapa nih? Masuk angin. Gak apa-apa. Mungkin karena udaranya dingin, aku pakai baju terlalu tipis, jadi masuk angin aja. Iya, agak dingin. Aku nyalain AC dulu, suhunya aku naikin sedikit. Mas Tao, jangan buka AC. Aku nggak enak badan, jangan nyalain AC. Cuma nyalain sebentar. Setelah suhunya naik udah hangat, aku matiin aja. Kak Tao, kok bisa gitu sih? Udah bilang, jangan nyalain AC, nanti bisa sakit. Lagi pula, yang lain nggak protes, kok kamu doang yang ribet? Cuma enak sendiri, nggak peduli orang lain. Pemerasan moral terdeteksi di kantor. Alasan pribadi untuk memeras kepentingan bersama. Segera atasi, host. Sen tahu udah, nggak usah aja aku tambah baju, nggak masalah kok. Bukan, Lily. Kamu bawa alat penghangat. Duduk di selimut listrik. Di kaki. Ada pemanas. Lengkap banget. Pasti gak dingin. Terus yang lain? Biarkan mereka andalkan semangat. Untuk bertahan. Aku beda sama kalian kok. Pokoknya jangan nyalain AC. Aduh deh, perutku sakit. Aduh. Jantungku sakit. Gak enak banget. Aduh, lihat deh. Min juga rinitis gak tahan dingin. Aduh. Kalian pada kedinginan juga? Badan sakit, gak enak. Aduh, siku tanganku sakit banget, pinggulku sakit banget. Aduh, tempurung lututku sakit. Radang sendiku kambuh juga. Aduh, semua tulang sakit. Aduh, lihat, udah begini. Aduh, kamu bayar biaya obat, dan biaya kerugian mental bayar semua. Sen tahu kamu pemerasan. Jangan ngomong gitu dong. Nyalain AC aja, atau kita semua ke rumah sakit daftar soal biaya obat. Nyalain? Boleh kan nyalain, BT? Gitu baru benar. Udah deh. Hei pemanas udah, jangan pura tidur. Bukan aku. Aku cuma dorong dia sedikit aja. Tian, bangun dong. AC-nya bebas aja. Cepat bangun. Tian, ayo. Tian, Aku periksa dulu. Ayo. Pupil melebar. Nadi melemah. Napas cepat, dia mau mati dadak. Min cepat panggil 120 rekan-rekan, tolong bantu. Aku bawa dia ke bawah, tunggu ambulans cepat. Dokter, ada apa ini sebenarnya? Ini akibat kelelahan, henti jantung mendadak. Untung segera diobati. Kalau telat, mungkin sudah tidak tertolong. Pasien sekarang perlu istirahat.
Terima kasih dok. Rencana. Kumpul deh. Dia udah begini, masih mikir kerja sih. Ayo. Yan laporan konfirmasimu masih di tanganku. Kerja malam ini gak kelar resiko lu. Zuang. Yah, ada orang nih nggak tahu berterima kasih. Perusahaan baik kasih kerja suruh lembur ikhlas. Kamu malah mati jahat. Bikin repot perusahaan banget. Benar. Karena kamu seorang bikin perusahaan harus kasih pengumuman. Kedepan ada lagi lembur bikin masalah denda 500 dulu. Dia meninggal karena lembur. Kalian cuma mikirin duit, apa kalian gak punya hati? Wah, ini perintah dari atasan, aku cuma nyampein perintah aja. Menjaga ketertiban perusahaan. Cegah karyawan pakai lembur, lakukan aksi mati jahat, maka buat aturan berikut. Terdeteksi budaya buruk. Bolak-balik hitam putih. Injak martabat. Segera perbaiki tuan. Diam kamu. Di mata kalian ya. Masa pekerjaan lebih penting dari nyawa? Aku mau rekam muka kalian yang jelek, lalu saya ekspos ke publik. Kamu, diam saja. Kamu cuma magang aja, di sini kamu nggak berhak bicara. Jangan campur. Kalau enggak, kamu nggak tahan. Wah, urusan ini aku urus, pokoknya. Sentau. Jangan ekspos. Sepertinya kamu masih punya mata, ya. Tahu bikin masalah berdampak ke perusahaan nggak untung buat kalian. Sentau. Kamu orang keras kepala. Juga punya rasa takut. Kalian salah kok. Aku gak perlu dia rekam karena live udah mulai dari tadi. Kalian baru masuk, live-nya sudah mulai. Kalian bilang kematian mendadak jahat. Rekam dengan sangat jelas. Jangan nakutin, aku nggak percaya kamu bisa mulai live duluan. Ya. Pasti palsu, sih. Buka sendiri aplikasi live, cari di sekitar sini, lihat sudah berapa orang di live-nya. Apa itu kematian jahat? Omong kosong, itu gak manusiawi, mati masih hutang 500, mesti lewat proses persetujuan, proses gak lolos, gak boleh mati. Perusahaan mana yang gak punya hati? Harus dibongkar, laporkan. Sentau. Berani tipu aku. Jebak? Kalian tadi bilang kematian jahat, bukannya kalian pede banget? Di depan kamera live. Kesempatan bagus ini? Kenapa gak berani? Gimana? Aku telepon manajer Zuang. Biar dia mampir ke live. Jangan, aku, ibu. Aduh. Halo Pak. Kurang ajar. Segera kembali ke kantor. Sentau. Kamu tunggu saja. Aku belum selesai. Ayo. Sentau lihat. Semua penonton live pada memujimu. Host, mantap. Rasa keadilanmu meluap. Ini baru suasana kerja yang baik. Lindungi rekan. Lawan sampah. Host ini benar mulutku di internet? Buka kelas dong, aku mau belajar. Selamat tuan. Selamatkan jiwa. Pahala besar. Prestasi tercapai. Penjaga hati. Dapat bonus 5 juta. Selamat tuan. Selamatkan nyawa. Jasa besar. Prestasi tercapai. Penjaga hati. Bonus 50 juta rupiah. Terima kasih, semuanya. Saya akan tegas membela hak saya dan rekan kerja turun dulu. Kak tahu. Aku kenapa begini? Kamu lembur parah. Rawat inap. Gimana rasanya sekarang? Selain lemas aja. Lainnya udah baik. Kak tahu. Kamu selamatkan aku. Kamu adalah penyelamatku. Aku berlutut padamu. Jangan. Sekarang gak zamannya gitu. Kamu jaga kesehatan. Jangan terlalu keras. Dengar gak? Oke. Aku sudah tahu. Makasih tahu.
Xiao Shen. Anakku Zhuang Yong, dia menyusahkanmu. Kamu ke kantorku sebentar. Aku perlu kamu ya. Disuruh pergi menghindar. Kamu malah bikin masalah sebesar ini. Malah jadi live streaming, kamu pikir otakmu isi lem? Pak, aku lihat rumah sakit sepi, anak buah Shen Tao nggak ada lagi, aku bawa orang balas dendam. Nggak nyangka bocah ini masih live di RS. Bego berani bantah? Nanti dulu. Semua ikut aku. Dengar nggak deh? Tahu, Pak. Silakan. Pak Zuang Bapak cari? Hahaha, Mas Shen, udah datang. Ayo silakan duduk. Pak Zuang. Katakan saja terus terang. Mas Shen duduk. Kita ngobrol baik. Kali ini panggil kamu. Saya ingin anak saya, yang tidak berguna ini kepadamu. Kepada rekan-rekan di tim A. Mohon maaf yang tulus. Kemari sini ya. Maaf. Mas Shen. Saya putuskan. Demi kamu. Untuk kematian mendadak jahat para netizen yang peduli. Pecat Zhuang Yong deh. Pak Zuang. Maksud Bapak ini apa sih? Kelihatan jelas. Kamu memang berbakat. Punya bakat. Punya ketegasan. Saya putuskan suruh Zhuang Yong kerja sama kamu, latih dengan baik. Ada kerja kotor dan berat? Silakan atur. Didik dia dengan benar-benar. Zhuang Yong anak tunggal generasi ke-18. Biasanya, masalah besar ditanggung. Sekarang menyerahkan padaku untuk didik rubah tua ini. Apa maksud sebenarnya di balik ini? Karena, Pak Zuang bilang gitu deh. Kalau gitu, saya coba. Ini bukan praktik tidak adil. Sistem gak dipakai. Aku hati-hati aja. Itu bagus sekali. Sudah diputuskan. Oh iya betul. Mas Shen. Saya udah tanda tangan. Ini formulir persetujuan bonus tim A kalian dulu. Bawa ke bagian keuangan, tinggal jalani proses aja. Oke. Shen Tao. Dia dulu sering cari masalah sama kamu, tiba-tiba berubah. Aku rasa nggak beres. Tenang. Aku tahu musang pura-pura baik pada ayam. Waspada sih. Zuang. Ya, Kak tahu. Kamu pergi ke area kantor grup A dulu, nanti aku atur kerjaanmu. Siap, makasih tahu. Ayo. Ke bagian keuangan, urus bonus dulu. Pak Lin, ini sedikit ungkapan hatiku. Soal gaji kemarin, itu berkat bantuan Bapak. Tahu Bapak suka minum teh, ini yang khusus aku siapkan. Soal dana proyek ini, Bapak lihat. Wah, ini nggak enak deh. Terdeteksi kecurangan di kantor. Suap. Harap Tuan segera bertindak. Pak Lin benar-benar sibuk, ya? Sibuk sekali. Wah, loh ini Pak Shen, kan? Kok, angin apa yang bawa Bapak ke sini? Urusanku nggak penting. Yang penting, urusannya. Pak Shen, kamu datang pas. Aku punya beberapa kotak teh. Buat kamu juga. Nggak usah. Aku akan melaporkan ke atasan situasi kalian tadi. Shen Tao, jangan minta malu. Kenapa? Baru jadi ketua kelompok, sudah nggak tahu diri. Anggur nggak? Hukuman mau? Siapa yang berisik di sini? Tuan Zhuang akhirnya datang. Ada Tuan Zhuang di sini, kalian berani sombong? Kalian yang sombong. Siang bolong begini, di kantor kalian lakukan tindakan kotor, aturan tertulis hitam putih. Aturan itu dimakan anjing? Hah ini? Mengecam suap. Dia bela aku juga. Kebablasan sih. Kak tahu. Orang ini biar saya urus sendiri aja biar tangan Anda tidak kotor, dulu saya brengsek. Tapi setelah ditempa oleh Anda, saya sudah bertobat ingin jadi orang yang lurus dan jujur. Kalian berdua, kalian salah, ya? Tahu, Tuan. Tahu salah, perbaiki bersiap dihukum.
Mas Tao. Zuang Yong kali ini sepertinya sungguh bertobat berkat Anda. Selamat, host. Poin kekaguman tembus 11.000 ya. Dapat bonus 20.000 rupiah. Picu skill pasif. Nomor 1. Tunjangan magang saya turun. Picu skill pasif nomor 1. Musuh baru host akan dihukum dalam 5 detik. Pendukung host akan mendapat hadiah. Hei Zuang. Kamu sudah terima uang? Aku. Uang apa? Gak apa. Baiklah. Sistem. Efek skill nomor 1 yakin tidak akan salah. Hostku. Efek pasti benar, tak salah. Pendukung tulus Anda pasti akan dapat hadiah. Palsu tak menjadi. Zuang. Kamu bisa pura-pura kapan? Semua, berhenti kerjaan dulu ya. Bonusnya udah turun. Nanti, semua datang tanda tangan. Uangnya, segera cair. Bagus nih. Duit ini pas buat ganti kartu grafis. Aku mau ajak orang tuaku jalan-jalan sebentar. Waktu lalu urus pemakaman ibu. Kebetulan ada utang kali ini pas bisa bayar. Ada apa, Mas Li? Dapat bonus kok nggak seneng? Ya, bonus ini sih udah turun di rumah. Juga nggak cukup. Istriku lagi sakit nggak bisa kerja. Bayar uang sekolah anak. Ibuku minggu lalu sudah masuk ICU. Gajiku segini aja. Nggak cukup banget. Begini. Bonusku, kamu ambil dulu. Aku pinjemin aja kapan kamu longgar, bayar aja. Ini nggak bisa. Apa nggak bisanya? Di kantor kamu banyak bantu aku. Lagi pula, aku punya bonus sistem. Nggak kurang ini. Mas Li, aku juga bisa bantu sedikit. Aku juga bisa. Sen tahu aku baru cetak dokumen nemu departemen lain, bonus kinerja kuartal sudah turun, kalian juga sudah dekat. Ini juga uang, lo ya? Kebetulan Mas Li butuh duit. Email udah sampai. Iya. Mas Li kamu grade A, dapat banyak duit nih. Biaya rawat ibuku sudah ketemu. Mas tahu, kamu grade apa sih? Aku. Coba lihat. Terendah. Bukan Kak tahu. Kamu selalu kerja keras. Orang di tim kita kalah semua dari kamu. Kok Bu Zhou tegang ngasih kamu nilai serendah ini? Terdeteksi kecurangan di tempat kerja. Penindasan bawahan berpotensi. Segera tertibkan, Tuan. Kalian lagi ngumpul ngapain di sini? Shen, mana laporan evaluasi bulan lalu? Lagi dibuat, Bu. Bu Zhou. Soal nilai kinerja kuartal lalu, kenapa Ibu beri aku nilai terendah? Mungkin sistemnya yang error. Nanti aku cek lagi di ruangan. Sistemnya aman. Nilai dari atasan lain juga normal, kecuali nilai Ibu. Mungkin aku kepenuhan kerjaan, jadi salah pencet tombol. Bicara jujur aja, Bu, Ibu beri nilai rendah bukan karena aku tak mampu, tapi Ibu merasa terancam olehku. Pak Kian, tolong periksa proposal ini. Kamu buat sendiri? Iya. Shen, pemikiranmu sangat jelas ya. Sudut pandangnya menarik. Zhou, di timmu ada orang berbakat begini. Bapak memuji saya. Shen, sini, ke sini. Bagian ini, dulu gimana kepikirannya? Kamu berlebihan. Aku tak begitu. Ibu pikir aku terlalu hebat, bikin Ibu kelihatan tak berkompeten, makanya beri aku nilai terendah. Ya. Aku iri sama kemampuanmu, apalagi kamu diakui atasan. Aku jadi kelihatan tak berguna, sangat bodoh. Kamu tahu, puas kamu dengar ini? Bu Zhou? Kok ibu gitu sih? Ini sungguh tak adil. Betul, ada masalah bicara langsung. Ngasih nilai rendah itu curang. Makasih udah belain aku. Ini bukan pertama kali. Ibu main nilai kan? Kalau tak segera koreksi nilai yang curang itu, nasib Ibu nanti bisa lebih buruk dari Zuang Yong. Aku ubah sekarang. Nggak nyangka Zhou Jie biasanya cengar-cengir tapi di belakang licik banget. Bermuka dua sih kalah sama Zuang Yong yang jahat terang-terangan.
Kita harus dari 2 tai pilih 1 di dalam. Soal Zhuang Yong dia belakangan ini berubah beneran. Katanya dia laporin Wang Yuni nyogok Lin, kepala keuangan. Tuh, Beneran enggak? Anjing gak berubah anu. Gue gak percaya dia bener berubah. Tapi bener juga sih ya. Kita bulan-bulan ini setiap gajian sih pasti ada alasan potong gaji, apa bener sih ada hubungan sama Lin? wah, Mungkin sih. Potong gaji tipikal praktik nggak sehat di kantor. Harus cari waktu periksa. Tadi siapa gosipin aku? Beneran? Lagi ngomong dia dateng. Pak Lin, kami heran aja, kenapa sih gaji kami lebih rendah banget dari Wang Yu? Gaji rendah? Mana rendah? Perusahaan selama bertahun-tahun ini gaji memang begini aja. Jangan ngomong ngawur, cari alasan dari diri kalian sendiri, cari sebabnya. Bertahun-tahun ini apa kalian kerja baik, apa kontribusi kalian? Nggak ngapa-ngapain minta naik gaji aja. Kalian senggang semua. Terdeteksi praktik nggak sehat. Bantah nilai karyawan. Potong gaji diam-diam. Harap host segera atasi. Bapak Lin, gaji yang seharusnya dan gaji yang diterima, beda, pasti ada masalah. Berani nggak kamu tunjuk tagihan, biar kami semua hitung bersama yuk. Iya dong. Bener sih, lihat aja deh. Tagihan itu rahasia perusahaan. Apa kalian bisa lihat aja? Bapak Lin, wewenang besar dong, berani nggak? Di depan bukti yang saya pegang ulangi perkataanmu dong. Pak Lin, ini sengaja aku cek mutasi rekeningmu di bank. Kamu pakai dana perusahaan buat investasi. Lalu potong gaji tim A buat tutup buku, buktinya kuat, apalagi yang mau kamu bilang? Tuan Zhuang. Aku cuma khilaf. Jangan bilang Pak Zhuang. Ya, jangan laporkan ke atas. Aku bakal tutup celah ini secepatnya. Nggak, aku urus sekarang. Cepat pergi. Bang Yong, nggak nyangka lo maju begitu. kita salah. Nggak seharusnya prejudis sama lo. Ini semua berkat Bang Tao. Aku berkat rasa keadilan Bang Tao dan tindakannya akhirnya sadar. Bang Tao nggak nyangka lo hebat banget. Bisa bikin Zhuang Yong si pemalas sadar juga. Iya, ikut Bang Tao pasti benar. Selamat, tuan rumah. Berhasil berantas praktik curang di kantor. Kekompakan tim meningkat drastis. Hadiah, tambah nilai sembarang, 20 poin 1 kali. Bonus Rp20.000. Skill pasif, tak terkalahkan. Sudah aktif. Wah, bonus masuk, cek semuanya. Kalian dapat belum? Dapat? Bang Yong lo nggak dapat bonus? Kan sempat salah. Nggak dapat ya udah. Ijo semua. Bang Yong saham lo. Lebih ijo dari rumput depan kantor kita. Rugi ya udah, dulu banyak dosa. Anggap bayar utang. Ada yang aneh. Gak beres. Skill pasif telah terpicu. Yang paling berkuasa, musuh dari host, akan dihukum 5 detik. Pendukung host dapat hadiah. Gak dapat bonus, bukti sistem menilai dia gak tulus. Sekarang saham rugi. Bukti dia mau celakai. Mas Tao, kamu, ada waktu malam? Ada rencana malam ini. Min, data kemarin itu. Ada beberapa poin belum selesai. Sini sebentar. Tao. Kak. Anu, karena bonus udah dibagi ya udah, semua sibuk aja. Setuju. Oke, semua sibuk, bagus. Ya udah, janjian lain kali. Lain yuk. Pak Anushen tahu nggak mau masuk perangkap. Dia waspada, kamu nggak bisa mikir sendiri. Mau aku ajarin satu-satu, pikir sendiri. Pak. Mas Tao,
Kok nggak makan sih? Entah Lin Hao kasih kado ketahuan. Atau Zhuang Yong tiba-tiba tobat. Terlalu sengaja. Lin Hao ketahuan ngasih hadiah. Zhuang Yong tiba-tiba berubah baik. Dibuat-buat deh. Aku curiga. Mereka berkomplot menjebak. Aku mau usut Lin Hao relasi ayah Zhuang Yong, tapi kayaknya susah. Apa susahnya? Aku bantu kamu usut. Kamu intern, gimana bisa nyari? Aku kenal beberapa detektif swasta jago, aku bantu tanyain deh. Aku mau telepon. Pak, bantu aku dong, cari tahu tentang perusahaan kita, Lin Hao bagian keuangan relasi sama Zhuang Zihai. Kamu ini nggak mau di perusahaan sendiri, malah magang di luar sih. Sekarang disuruh cari orang ini ganggu kamu. Enggak. Aku cuma bantu teman kantor aja, Shen Tao mau tahu. Oh, sampai kamu peduli, cuma teman kantor. Pak, aduh bantu aku cariin dong kalau udah ketemu, bilang ke aku oke, dadah. Mbak ya? Temen kakak minum dong? Mau ngapain? Jangan. Ayo. Kamu mau ngapain? Foto bareng dong? Gua traktir makan? Gue yang bayarin kamu, hahaha. Aku nggak mau, pergi aja. Jangan sih, pergi aja. Sini cium dong. Jauhi dia. Ya. Kalau enggak, aku gak segan. Sobat, lengan dan kakimu kerempeng belajar jadi pahlawan, ya? Pergi, lo. Sistem dari bonus sebelumnya 20 poin. Tambahkan semua ke stamina. Kamu tuli, ya? Aku suruh kamu sadar dan pergi, percaya nggak, ini? Satu pukulan bikin kamu terbang. Ada yang mau kamu omong? Abang. Iya, maafin aku salah. Aku lapor polisi ngaku. Bagus pukulan, satu tinju, satu tendang, mau kabur nggak bisa? Mau minta ampun bicara aja nggak lancar. Dipukul sampai lapor polisi. Keren banget sih, aku harus rekam dan upload nih. Min, apa kamu terluka? Gak apa. Makasih, Shen Tao ya. Sama-sama. Hai. Zhang Weilu. Bang Tao, video, kamu jadi pahlawan, diupload orang ke internet, sekarang semua kantor tahu. Pagi semuanya. Mas Tao. Mas Tao, tadi malam keren banget, pukulan dan tendangan itu, keren banget. Ternyata Mas Tao jagoan. Nggak nyangka kamu jago bela diri ya. Kalian terlalu memuji. Aku nggak sehebat yang kalian bilang. Mas Tao rendah hati banget, lihat tatapan Min, kami udah tahu, hebat banget tadi malam. Semalam berkat Shen Tao. Kalau nggak ada dia, aku nggak tahu harus gimana di sampingnya. Beneran bikin aman banget. Host terdeteksi, dapat kekaguman luas dan kepercayaan dalam, memicu peluang khusus. Peluang khusus. Kira 2 apa kali ini? Mas Tao pahlawanku, Mas Tao tersayang. Ya ampun, keren banget. Kamu luar biasa, Mas Tao, Mas Tao. Video itu udah kulihat, saat kamu bergerak, keren banget, bikin bangga perusahaan kita. Kamu sengaja datang pasti bukan cuma memuji aku, kan? Tentu aja bukan dong, aku datang bawa kabar baik buat kamu.
Video kamu itu abis diupload online. Reaksinya gede banget. Bahkan perusahaan kita trafik dan perhatian naik drastis. Atasan juga udah lihat. Makanya, kamu diizinkan ikut pesta minum besok. Ini benar-benar kesempatan langka, loh. Di pestanya banyak bos besar dan klien penting. Bahkan para petinggi perusahaan juga ada di sana, loh. Ini untuk karirmu ke depannya, loh. Sangat membantu buatmu. Oh ya, Min nanti kamu juga ikut sekalian ya. Mas Tao, kesempatan bagus ini, loh kamu harus datang. Iya dong, Mas tahu. Siapa tahu kamu dilirik bos besar loh. Bisa dibina khusus loh. Iya, ayo pergi. Zhuang Yong antusias. Pestanya pasti masalah. Tapi sistem bilang kesempatan unik. Artinya asal aku urus dengan baik bisa dapat imbalan besar. Kalau dia nggak pergi, usahaku beberapa hari, pasti sia-sia semua. Oke, aku akan pergi. Mas tahu. Pesta ini harus disiapkan dengan baik. Oh ya. Ini kamu pakai, biar berwibawa, nanti kalau ada perlu, kamu bilang dulu ke aku siapkan baik-baik. Oke. Siapa sih kirim pesan malam-malam? Oh, kan aku bilang sebelumnya, aku sewa detektif swasta, ada hasilnya. Antara Zhuang Zihai dan Lin Hao ada banyak transaksi keuangan kotor. 2 minggu ini sangat sering. Kayaknya deh pesta besok malam ini itu jebakan, sih. Mas Tao, kalau nggak sih, kita jangan pergi besok ya, hanya pesta aja. Nggak pergi, juga nggak rugi kok. Kalau gitu, mending kita nggak jadi pergi besok, ya, cuma acara koktail doang, nggak pergi juga nggak rugi. Gak mau berhenti karena hal sepele. Cuma 2 ikan busuk. Sampai lewatkan kesempatan bagus ini? Masa? Kamu gak percaya aku bisa atasi masalah? Tentu aku percaya padamu, besok aku temani kamu. Pak Cui, Pak Zuang, Pak Xin. Kak Tao, sini. Akhirnya kamu datang. Pak Cui, Pak Xin, ini adalah yang dulu pernah saya sebutkan ke kalian, talenta muda dari perusahaan kami, Sen Tao. Yang tadi malam selamatkan wanita, itu dia. Halo, Pak. Halo, ya. Halo, Pak. Muda berbakat. Ayo, Bapak. Wah, Shen, nih, kamu sekarang jadi nih bintang perusahaan kita ya. Nggak cuma kerja hebat, dan juga, nih, semangat berani menolong ini sangat mengagumkan sekali. Terlalu, Pak Zuang. Nggak berlebihan. Semua, dengar saya ya. Anakku yang tidak berguna ini ya, ikut Shen Tao belajar beberapa waktu sih. Lihat, sudah dewasa, kan? Ini semua berkat bimbingan Kak Tao. Omong-omong, Kak Tao, hari ini tamu yang hadir banyak sekali, naik panggung dan bicara, yuk. Mau nggak ngomong di panggung? Ceritakan kamu selamatkan gadis, anggap saja. Kasih energi positif. Hal kecil gini gak penting. Atasan dan senior ada. Aku naik panggung gak pas. Hei, si Shen ya. Sederhana. Sebagai anak muda harus punya semangat anak muda. Si Shen ya, kamu telah membawa ke perusahaan dampak positif. Bareng juga harga saham perusahaan naik semua. Punya jasa gini, kamu naik ngomong dikit, gak apa-apa. Iya naik omong dikit. Ngomong ya, Sepertinya nggak bisa lolos. Oke, aku tampil aja deh. Oke,
Para pimpinan senior. Tadi malam sih. Kak tahu, nggak sangka, kamu orang seperti ini? Memang. Datang. Ini. Sungguh, penampilan bisa menipu. Depan pura-pura hero. Belakang mainnya bejat banget. Di internet, emang nggak bisa dipercaya. Tidak. Tidak mungkin Sen tahu bukan orang begitu. Pasti ada yang sengaja menjebak. Jebak? Foto ini diambil dengan sangat jelas bukti kuat. Sen tahu itu orangnya di depan lain di belakang lain. Kau, Sentao, aku kira kamu orang berbakat. Baru percaya nitip anak ke kamu masih mikir kasih. Kamu banyak relasi nggak nyangka hidup pribadimu. Ternyata begitu kacau balau. Kamu mengecewakan aku. Ternyata gitu. Merendah dulu, jalin hubungan. Puji berlebihan, lalu fitnah di depan umum hancurkan aku. Kalau nggak waspada beneran kena jebakan kalian. Ketahuan ada masalah di kantor. Sebar rumor kotor di umum. Fitnah jahat, harap host perbaiki. Mas Shen, jangan lihat 100 kali, 1000 kali, tetap nggak ubah hidup pribadimu, kacau fakta, kamu suka main cewek. Kamu heboh banget sih karena cemburu sama badanku bisa langsung hadapi banyak cewek. Soalnya kamu lemas. Omong kosong aku nggak impoten. Kau? Jangan tarik. Dasar anak ini ah. Sen bilang aku palsu, aku? Zuan. Tanda lahir di lenganmu kok mirip dengan yang di foto pria itu? Kok mirip ya? Tanda ini. Jangan posisi dan bentuk tanda lahir sepertinya cocok banget. Mungkin yang difoto adalah Zuang. Banyak bertanda lahir mirip kenapa bilang aku? Ya. Aku punya software profesional. Bisa kenali gambar asli sebelum DP gimana kalau kita verifikasi di depan umum. Verifikasi apa sih? Foto ini sebenarnya cari yang profesional. Pro apa? Tim edit foto profesional? Zuang, foto-foto fitnah ini jangan-jangan kamu sengaja suruh orang buat, ya? Iya aku akui buat aku cuma nggak suka sama kamu, Shen. Aku BLM selesai. Nanti lihat. Maaf, Pak Kian maaf, semuanya. Sungguh minta maaf, saya gagal didik anak. Aku bikin lelucon gede ini. Aku pergi sekarang hadapi anak durhaka ini. Anak durhaka. Kamu tunggu aja. Bapak Shen, maaf banget. Tadi aku salah paham sama Pak. Gak apa? Tenang saat bahaya. Berani dan cerdik. Kalau aku menghadapi masalah yang sama, nggak bisa seperti Bapak Shen. Selamat Tuan. Berhasil gagalkan fitnah. Menjaga nama baik. Semua nilai naik 20 poin. Bonus 50 juta rupiah sudah diberikan. Hadiah promosi sudah terbuka. Promosi. Mas Shen ya. Aku sudah ingat dari dulu proposalmu bagus. Gak nyangka ternyata hari ini. Kamu gak cuma mampu, tapi juga berani cerdas. Tapi sayangnya ya. Jadi, kepala tim itu mubazir. Pak Kian. Jadi maksud Bapak? Kebetulan. Setelah Zuang Yong dipecat posisi kepala tim kosong, kamu yang jadi.
Makasih ya, Pak. Tetap semangat anak muda. Oke. Tadi malam di Hotel Hyatt, pada jamuan bisnis, seorang pegawai IT dituduh di muka umum punya hidup pribadi kacau. Tapi plot twist, ternyata putra manajer memfitnah. Kami ingatkan, internet ada hukumnya, fitnah sengaja, mencemarkan nama orang, merusak nama orang, parah bisa kena pasal fitnah, terancam hukuman pidana. Ini sampah. Aku susah bikin rencana, hancur gara-gara kamu, si tolong nggak pakai otak. Pak, bukan salahku, Shen tahu itu, dia bilang aku lemah di publik, pria mana tahan, kan, Pak? Kau sampah ini. Karena kamu nggak tahan, Shen tahu itu, sekarang aman aja malah naik jabatan, mukaku, habis kau buat malu. Ya, aduh. Pak Kian cari saya. Zhuang Zihai, anakmu bikin masalah, berdampak buruk banget buat perusahaan. Bonus kuartal ini hangus, dan semua proyek yang kau tangani proyek eksternal dihentikan. Introspeksi diri baik. Tidak anu Pak Kian. Dengar aku saya Pak Kian Pak. Pak, bilang apa? Pergi. Wah. Pergi? Jangan ganggu aku. Aduh Pak, saya. Pergi. Shen Taoala sekarang jadi kepala Shen. Kantor yang ini, dulu itu milik Zhuang Yong, sekarang malah jadi milikmu, sungguh luar biasa. Promosi itu kabar bagus banget, jangan sebut hal sial itu. Iya banget, jangan sebut dia. Zhuang Yong nggak bakal kira kita percaya dia udah berubah, kan? Lagi-lagi laporin, Pak Lin suap, lagi-lagi pura-pura tobat Ci, percaya dia orang baik, mending percaya aku Kaisar Qin. Shen tahu kalau bukan lo ayah gak marahin aku. Aku gak bakal sampai begini lawan. Lo frontal gak menang, tapi aku pasti bikin lo gak enak. Lao Liu. Zhuang Yong. Tolongin aku. Tuan Zhuang, saya sibuk sekarang, kurang enak. Lao Liu kamu ini sikap gimana? Dulu waktu kamu angkat teleponku sampai mau berlutut. Kamu juga bilang itu dulu sekarang gimana? Kamu sendiri nggak tahu? Kepala Liu. Kak Liu. Tadi aku salah sikap, asal kali ini kamu bantu aku ya. Mobil yang ada di garasiku? Pilih aja. Baru gitu dong, bilang aja suruh kamu apa? Kamu gini. Serahkan Shen Tao padaku. Aneh ya. Dokumen serah terima satu pun nggak datang. Sekretaris juga nggak kunjung datang. Coba telepon bagian HRD. Shen tahu gawat nih. Di area kantor, ada orang berantem, cepat lihat ke sana ya. Apaan? Dokumennya rumit, mana aku tahu harus kirim yang mana. Kalian pada egois, nggak mau bantu aku. Wu Jiao. Aku sudah bilang 3 kali, file yang ditandai merah harus dikirim ke kantor Pak Shen. Kamu, nggak potong kuku, ya berdandan. Malah menumpahkan bedak itu, nih ke file. Aku sedang mikir cara kerja yang lebih efisien. Terus, kemarin suruh kamu ngomong ke bagian teknis soal rapat, kamu lupa sih? Aku ketiduran. Lagi pula, aku udah minta maaf, kalian mau apa? Kalian pada banyak, jahat sama aku. Kamu nggak apa? Ada apa nih? Kak tahu. Aduh Kak tahu, akhirnya kamu datang. Perusahaan kirim sekretaris ini untukmu, dia seorang putri, kami benar-benar nggak tahan, kami bilang 1, dia balas 10, semua benar. Terdeteksi budaya kerja jelek, lempar tanggung jawab, perilaku bayi besar ngemis. Harap Tuan segera atasi. Wu Jiao. Ini kantor, ini bukan rumahmu. Ada salah kerja, bisa belajar. Tapi lempar tanggung jawab, habiskan kesabaran rekan, itu dilarang. Pak Shen, aku tahu salah. Aku baru lulus, nggak pengalaman, kondisi keluarga jelek, susah dapat kerja ini, tolong kasih 1 kesempatan lagi, aku pasti berubah.
Kamu benar ya. Baru lulus emang susah. Waduh, Bang Tao juga melunak. Kedepannya ada si jagoan ini, tim kita mana bisa enak sih? Makasih, Pak Shen aku pasti. Entah baru lulus atau keluarga tidak mampu. Bukan kamu yang jadi alasan mempengaruhi tim. Masalahmu bukan kurang mampu, tapi suka lempar tanggung jawab. Kok bisa salahku dong? Lupakan fakta, apa kalian juga nggak salah? Segera. Langsung ke HRD urus resign sendiri. Kantor nggak butuh orang sepertimu baik kantor. Kok bisa pecat aku? Kamu. Kamu dan kalian semua pada lawan aku. Kantor sialan ini aku juga nggak betah. Aduh, aku mohon banget, Nenek, kamu cepat pergi aja. Kalian semua berdarah dingin banget. Bang Tao, kamu yang paling jago deh. Kami tadi pada kira kamu melunak. Tenang aja, kita satu tim. Kedepannya, apapun yang terjadi, aku akan prioritaskan tim. Nggak akan biarin satu ikan busuk ngerusak satu panci sup ah. Oke. Teguh prinsip menjaga keadilan tim. Selamat, Tuan. Skor kagum capai 15.000. Semua nilai tambah 20 poin. Dapat bonus 50.000. Dia tiap hari hadapi banyak banget masalah, aku bantu dia. Bang Tao. Iya. Yang ini, Pak, aku mau jadi sekretaris Shen Tao, bantuin aku dong. Oke, aku yang atur. Shen Tao ini sih, aku makin ingin ketemu dia. Iya. Dadah, Papa ya. Shen Tao, mulai besok nanti, aku jadi sekretarismu. Kau pindah jadi sekretarisku. Ini juga hal yang baik. Tapi, kenapa bagian HR tiba-tiba mengatur begini? Ah, itu aku sengaja mengajukan ke atasan. Kamu sekarang, apapun yang kamu bilang, pemilihan sekretaris nggak boleh sembarangan. Aku paham situasi grup, dan juga kenal kamu, jadi atasan merasa pendapatku masuk akal lalu menyetujui. Oh, Omong-omong, perusahaan tambah sanksi buat Zhuang Zihai, lihat aja. Zhuang, iya. Dulu manajer, turun jadi wakil. Dalam 3 bulan, bersihkan semua kekacauan proyek sebelumnya. Jika tidak bisa dilakukan, langsung dipecat dan dituntut. Aku kira si Pak Kian juga sudah lama tahan Zhuang Zihai. Akhirnya kesempatan bersihkan. Tapi Zhuang Zihai nggak salah. Dulu Zhuang Yong, begitu sombong, pasti ada dukungan darinya. Bahkan backing. Mereka berdua ayah anak sampai di pojokan begini kemungkinan besar akan nekat. Aku harus lebih awal memeriksa proyek yang terkait mereka berdua, semuanya dirapikan. Cegah mereka main curang. Baik, aku bantu kamu. Baiklah. Yang ini mereka tidak ambil alih. Tapi yang ini mereka ayah anak yang bertanggung jawab penuh. Hai. Teng teng teng. Kamu capek, ya? Makan dulu, ya? Kamu ya buat? Tentu dong, aku buat lama banget. Coba cicipi, cocok nggak? Coba dong. Gimana ya? Enak nggak? Enak banget sih. Bener nih. Ayo. Cicipi aja, ayo. Beneran enak banget. Kalau kamu suka, makan aja yang banyak, habiskan semua ini. Aku bantu urus naskah ini, tandai poin pentingnya, kamu makan dulu. Ayo kamu cicip dulu. Kamu makan banyak. Semua, berhenti kerja dulu ya.
Zhuang Zihai kena sanksi tambahan. Melihat gaya mereka berdua, kemungkinan besar nekat mengotak-atik proyek yang kita tangani. Semua, waspada akhir-akhir ini ya. Mengerti? Mas tahu kami akan hati-hati, kok. Kalau ada hal mencurigakan, kami akan segera melapor ke kamu. Oke semua, kerja bagus. Oke deh. Lihat ulahmu yang buruk ini. Semua masalah besar dan kecil ini, kalau digabung jadi satu, kurang dari 9 digit, gak akan nutup lubang ini. Ya? Sekarang, Bangun. marah nggak guna, pokoknya selesaikan masalah. Aku gak mau jual mobil rugi. Jangan mobilmu dong. Bahkan barang antiku juga nggak boleh digerak. Yah, pasti ada kambing hitam. Kita lebih baik jadikan Shen Tao jadi kambing hitam, gimana? Yah, Shen Tao itu naik begitu cepat karena di belakangnya ada sekelompok karyawan yang setia banget. Kalau kita bikin hubungan dia dengan mereka rusak, bikin dia ditinggal, masalahnya pasti beres. Lanjutkan. Pas hubungan mereka rusak, kita bisa arahkan mereka bersama-sama menimpakan utang ini kepada Shen Tao. Kan Pak Kian paling hargai Shen Tao? Nanti kalau ada masalah itu pasti masalah besar, masalah kita jadi gampang beres, hehehe. Ini deh. Selain Shen Tao, siapa lagi? Memang nggak ada cara lebih baik lagi. Tapi kali ini, kamu harus benar-benar mengikuti pengaturanku. Langkahnya. Hati-hati ya. Jangan sampai ada kesalahan lagi, dengar nggak? Tenang ya. Kali ini, pasti ikut perintahmu. Bang Tao sibuk ya? Ada satu proses kerja di sini. Perlu Anda tanda tangan. Tanda tangan apa ya? Ini proyek lama ayah saya dulu sudah sampai tahap tanda tangan. Perlu kepala divisi tanda tangan arsip. Tenang aja, aku sekarang cuma mau semua urusan kecil ini bereskan semua. Nggak akan bikin repot lagi. Tercium kecurangan di kantor. Pemalsuan dokumen. Niat menjebak. Minta Tuan segera perbaiki. Udah teken. Oke. Kalau dokumen ini berlaku, proyek bermasalah. Bos Kian akan turun tangan, anak buah Shen Tao, gak ada yang lolos. Nanti lihat, siapa jebak aku? Ada hal lain? Gak apa, Kak. Cuma rasa kamu besar hati, hehe, sebelumnya bikin banyak masalah buat kamu, lawan kamu, nggak nyangka hari ini kamu bisa teken dengan cepat. Tentu saja. Semua lihat ini, terutama, rekan baru harus perhatiin, kita di Shen Tao. Lihat perbuatan baik lo, sebelumnya lo teken 1. Kontrak penutup proyek. Ada 1, yaitu penetapan biaya berlebih. Senilai 2 juta rupiah. Menurut aturan perusahaan, proyek ini ditanggung bareng sama tim kalian. Jadi maksudnya, karena Shen Tao asal teken. Kalian 3 bulan ke depan semua gaji dan bonus semuanya dicabut, buat nutup kerugian perusahaan. Kak Shen Tao, ini bener? Udah, lo nggak usah tanya. 3 bulan depan, lo nggak dapat 1 sen pun. Shen Tao ini salah lo. Ini tanggung jawab lo, bikin semua ikut nanggung bareng lo, dan belum minta maaf. Iya Kak Shen Tao. Kak, lo bikin kita gimana cara hidup? Zhuang. Lo mau lihat nggak, teken apa di dokumen? Aduh, ini. Zhuang. Zhuang Yo. Shen Tao, beraninya kamu menjebakku. Utangku sudah menumpuk di mana-mana, sekarang kamu malah bikin aku rugi 2 juta rupiah. Dokumen itu kamu yang bawa. Aku tanda tangan di depanmu. Aku cuma kembalikan apa yang kamu bawa tanpa mengubah apapun. Kecurangan kerja terdeteksi. Pemalsuan dokumen. Dan niat menjebak.
Harap segera bertindak. Hamheha. Berani menjebakku, rasakan akibatnya. Salahkan dirimu sendiri yang terlalu bernafsu melihatku gagal, sampai lupa periksa baik-baik dan memberiku kesempatan ini. Lalu kenapa? Saat yang lain dengar nggak bakal dapat uang sepeser pun, apa mereka nggak hampir mencabik-cabikmu hidup-hidup? Hei, cuma kamu yang boleh akting, kami juga boleh bantu Pak Shen. Mempermainkanmu. Benar, soal kamu yang mau menjebak di pesta, kami semua masih ingat jelas. Iya nih, kami ingat kok. Memangnya kenapa? Sen tahu? Kalau aku salah pun. Kamu nggak bisa pakai dendam pribadi buat memfitnahku, oke? Aku bakal lapor ke Pak Kian sekarang juga. Lapor? Kamu memegang kontrak palsu yang ada tanda tanganmu sendiri. Mau melaporkan siapa? Coba jawab. Tepat sekali, masa maling teriak maling, hahaha. Kalau Pak Kian tahu kamu ulah lagi, kamu yang bakal dihabisi. Diam kamu. Diam. Fakta Shen tahu jebak aku itu nyata. Kalian kalau berani halangi lagi, artinya kalian melindungi dia. Semua masalah ini harus kalian tanggung bersama dia. Ayo. Coba bilang. Kejahatan apa yang aku buat? Gimana caramu laporin aku? Banyak salahmu. Kamu tak punya arah strategis, lalu kemampuan pribadimu tak sebanding dengan jabatanmu, menyimpang, lalu bawahanmu di kantor tak bisa tuntaskan eksekusi proyek, dan target kerja kalian tak capai konsistensi rinci. Terdeteksi budaya kerja toksik. Penyalahgunaan istilah. Dan bikin bingung. Harap Tuan segera berantas ini. Karena kemampuan pribadimu tak sepadan dengan ekosistem masa depan perusahaan ini, maka dari itu, Bicara yang jelas. aku pakai istilah manajemen tingkat tinggi. Karyawan kelas bawah seperti kamu mana mungkin bisa mengerti. Oh, istilah teknis ya. Oke. Kenapa kamu nggak coba tarik tambang leher dan atap, hantam kepala ke lantai semen, atau adu keras pergelangan tangan dan silet? Leher sama atap. Kepala hantam tanah. Sen tahu, kamu mau bikin aku mati, ya? Nggak, kok. Aku cuma pakai istilah teknis. Kau? Hei, Zhuang Yong. Tarik tambang leher dan atap itu termasuk ilmu arsitektur. Sejak kapan kamu tertarik hal begini? Betul tuh, hantam kepala ke lantai semen itu uji ketahanan tekanan, kan? Mungkin agak sakit di kepala, gimana kalau? Kamu beli asuransi dulu saja? Asuransi gundulmu, dasar tak berguna. Mending kamu diam. Kamu ini imut banget, ya, sayang, diam kau. Tian Dakiang. Kebetulan kau datang nih kemari, kau bilang ke semua Shen tahu ini ada masalah, kan? Kau di pihakku, kan? Iya, Kak Zhuang aku di pihakmu, dong. Hahaha. Sen tahu kau lihat, kan? Bukan semua orang, kan? Berpihak padamu, dong. Intinya, Kak Tao dikelilingi banyak orang. Aku nggak muat, deh. Tian Dakiang. Kak Tao sekarang kaya, selalu dukung. Rekan kerja juga dukung. Meski ayahmu datang nggak sebesar pengaruh Kak Tao. Lagi pula, kan? Kak Zhuang kamu udah dipecat sekarang, kan? Kedudukan di perusahaan, loh. Kamu bahkan kalah sama aku. Loh tukang bersih baru. Tian Dakiang. Kamu keterlaluan banget. Waktu aku belum dipecat dulu. Kau bekerja di bawahku, dong, berapa banyak keuntungan? Berapa banyak uang? Tuh, sekarang berbalik, nggak kenal, ya, kan? Oke. Aku akan menghajar kau, deh. Aku bakal bunuh kau. Kak tahu kata-katamu tadi, lo, sungguh keren banget, sih. Bikin Zhuang Yong bingung, deh. Betul, dengan cara yang sama. Balas dengan cara sama, puas banget. Mantap, enak banget. Sen tahu nih, kamu hebat banget, sih. Gimana caramu mikir itu, sih? Banyak kata nyindir orang, loh. Mungkin aku memang berbakat aja, lah. Sepertinya nanti harus mikir sampingan. Jasa debat, lo bayar per kata. Hahaha. Aku setuju. Ini bagus ya. Selamat, host. Skor kagum tembus 20.000 poin. Dapat 30 poin atribut yang bisa dibagikan bebas. Selamat, Tuan. Poin kekaguman tembus 20.000.
Dapat 30 poin atribut bebas dialokasikan. Bonus Rp50.000 dikirim. 30 poin atribut. Simpan dulu. Mungkin nanti ada tempat yang lebih butuh. Maaf banget, Pak. Aku kacau lagi. Itu Shentao si brengsek, dia tanda tangan pakai namaku? Brengsek. Aduh, kamu ini brengsek. Aku selalu siapin matang-matang. Kamu selalu bikin kacau, ah? Aku tanya kamu sebentar. Apa kamu? Kamu mata-mata kiriman Shentao, ah? Waktu tinggal kurang dari 2 bulan kekacauan ini. Kalau gak nemu kambing hitam. Aku diusir dari perusahaan, kamu bener-bener bikin aku celaka. Yah. Tenang aja, Pak. Karena Shentao tulang keras, susah digigit. Nah, langsung incar orang dekatnya. Hilangkan kaki tangannya. Hehe. Lihat dia. Mana bisa keras? Kamu yang selesaikan proyek ini. Data harus dicek 3 kali. Konfirmasi SBLM pulang. Baik, saya kerjakan. Kalau ada masalah, temui saya di kantor saya duluan ya. Pak, Shentao gak ada. Hei. Hem. Awas, Pak Zuang datang nih. Tabel yang kamu buat ini. Dimensi uraian sangat kurang. Indikator inti. Dan skenario bisnis tingkat kopling mereka hampir nol. Penyajian granularitas begini. Tidak bisa mendukung. Keputusan apa? Pak Zuang. Ini cuma sebuah tabel sederhana. Ini aku ngajar kamu nih. Untuk kebaikanmu, nak. Minggir. Pak Zuang. Rencanamu ini berantakan banget. Jalur informasi putus total. Gak bisa jadi loop efektif. Ini kamu sedang buat pulau informasi ya. Revisi. Stop. Rantai logika. Tidak jelas. Kurang nalar struktural. Berdampak besar. Efisiensi sinergi. Kirim lagi. Kau dengar? Masalah kalian sangat parah. Harus diperbaiki. Zuang Yong gak seperti manusia. Kebiasaan itu dari siapa? Ternyata warisan keluarga, turun-temurun. Kau? Untung file ketinggalan. Kalau enggak, kelewatan. Pengajaran langsung seru ini. Pak Zuang. Omonganmu nggak manusiawi. Memang lebih hebat dari anakmu. Kau. Kak tahu, kamu salah paham. Aku dan Bapak lagi bantu kamu ngajar mereka. Orang-orang ini pas kamu pergi, ngomongin jelek di belakang, makiannya kotor banget. Terdeteksi budaya kerja tidak sehat. Adu domba jahat. Harap host segera atasi. Xiao Shen, anak muda bawa tim ya. Masih perlu ini. Sudahlah anak buahku, aku tahu, kalau mereka keberatan sama aku, akan bilang langsung ke aku kalian gak perlu jadi corong membuat fitnah. Aku udah tahu Kak Tao pasti nggak percaya adu domba dari orang-orang. Selamat host. Kepercayaan tim aman. Adu domba hancur. Hadiah spesial aktif. Pak Shen, baru terima kabar Gao Group mau kerja sama kita, dan menunjuk Anda tangani penuh. CEO mereka, orang terkaya tahun ini. Gao Group kenapa tiba-tiba ajak kerja sama aku? Pak Shen, Pak Kian minta Anda siap koordinasi. Baik, aku paham. Pak Zuang. Pak Kian minta Anda dan Zuang Yong sekarang ke kantornya. Baiklah. Kak Tao mantap. Iya betul, Kak Tao kamu hebat banget, sampai bisa kerja sama Gao Group, bisa tarik semua. Ini benar-benar kesempatan besar sekali. Kami juga akan ikut kamu sukses. Aku. Min. Kenapa? Gak enak badan.
Aku tiba-tiba ingat ada urusan, aku telepon dulu. Baik, pergi. Kak Tau. Sukses bareng. Pa, kok nggak bicara sama aku? Langsung aja kerja sama dengan Shen Tao? Kamu suka dia, tapi malu ngomong. Papa harus bantu kamu. Sekalian lihat, anak ini. Sehebat apa dia sih? Pantes nggak buat kamu. Dia jelas pantes kok. Min Min. Laporan arus kas ini, tolong dicek ya. Masuk. Mas tahu, ini data yang baru dirapikan, dan contoh proyek serupa, juga yang aku dan beberapa teman siapkan, proposal proyek, coba lihat dulu. Kalau kurang sih, kita atur lagi aja. Makasih ya. Min Min, kamu ikut lihat juga. Lihat. Ini proyek inti dari Gao Group. Aku rasa bisa. Mulai dari sini. Halo, Pa, kok kamu tiba-tiba telepon aku? Zhuang Yong, deadline sudah dekat. Kalau ini nggak ada yang mau tanggung jawab, aku juga harus keluar perusahaan. Nanti, kamu juga harus keluar dari Zhuang. Kebetulan ibumu hamil anak kedua. Aku nggak butuh anak goblok. Aku cari cara. Beri aku kesempatan lagi, Pa. Shen Tao, Gao Group, aku udah deal. Janjian jam 7 malam, ketemuan di Yunding Gebahas. Ruangnya udah dipesan. Ini kan kesempatan nih. Sudah hampir jam 7. Hari ini aku mau lihat sendiri yang dipuji cewek itu Shen Tao setinggi langit. Seperti apa sih ya? Ayo. Pak Gao. Mana Shen Tao? Shen Tao, kenapa orang sehebat Pak Gao juga peduli padamu? Pak Gao, mana supervisor Shen? Urusan dadakan, nggak bisa datang, jadi suruh saya teken kontrak sama Pak. Kenapa dia nggak bilang aku? Dia urusan dadakan? Pak Gao Kak tahu. Pak Shen? Dia mau datang sendiri, teken kontrak ini. Tapi urusan pribadi, mendadak, nggak pergi. Jadi dia pesan aku. Minta Pak teken. Pak Gao. Saya, dan Pak Shen, adalah teman dekat, saya bisa tekenin dia. Dan Pak Shen bilang kalau asal Pak ada, kontrak niat baik ini, adalah, teken kontraknya, dia akan segera tiba. Macet. Mungkin aku telat sebentar. Gak apa. Orang Gausi Group, semuanya ramah. Mereka pasti nggak keberatan. Ada aku, ayahku berani keberatan? Pak Gao asal Bapak teken. Kita adalah mitra terdekat. Kak Tau juga bilang kalau pekerjaan lanjut akan saya urus, pasti nggak ngecewain Bapak. Asal duluan dari Shen Tao teken kontraknya. Prestasi ini jadi milikku. Zhuang. Drama pura-pura jadi orang lain. Mainnya lancar banget. Pak Shen, apa maksudmu? Ini karena khawatir kamu telat Pak Gao cemas. Aku cuma pemanasan duluan. Bukannya cuma tanda tangan, kan? Pak Gao. Kontrak ini ditandatangani langsung berlaku. Berkekuatan hukum. Tanpa izin perusahaan. Tanda tangan tanpa izin. Ini pemanasan ya. Makan boleh sembarang, tapi bicara jangan Pak Shen, kamu minta aku bantu tapi kamu nggak hargai, malah kamu tuduh aku rebut kontrakmu. Kamu mau lihat nggak? Kontrak yang kamu siapkan. Apa bedanya dengan punyaku? Buru-buru tanda tangan? Itu kan rebut kerjasama. Pak Gao. Pak Gao. Kamu jangan pernah kerja sama dengan mereka. Dia, dan Gao Minmin itu, mereka sudah bersekongkol,
siap nipu uang perusahaanmu. Aku tipu uang Pak Gao. Deteksi banyak pelanggaran, kecurangan. Tanda tangan tanpa wewenang, mengubah kontrak, fitnah rekan. Host, segera lakukan hukuman. Saya yang siapkan rencana proyek. Tim teknis saya bentuk bahkan makan malam ini. Itu semua Min yang inisiatif ajak kerjasama. Kalau kamu, selain curi kontrak, kamu suka bohong. Apalagi? Kau? Oke, aku nggak urus kamu. Nanti lihat. Aku suruh kamu pergi? Pak Gao, lihat, kan? Supervisor Shen ini cuma masalah kecil begini dibesar-besarkan. Nanti nggak akan sukses. Nanti kalian kerjasama, bisa saja dia jebak kamu. Zuang, seperti katamu makanan boleh asal-asalan. Jangan sembarangan bicara. Gak. Kamu, kapan kamu telepon Pak Qian? Aku udah telepon sebelum masuk kamar. Jadi setiap kata kau ucapkan, Pak Qian dengar semua jelas. Gawat-gawat ini semua hancur. Zuang Yong, kamu berani-beraninya ke depan. Pak Gao main trik kotor begini. Balik ke kantor. Pak Qian, saya jelaskan Pak Qian, Pak. Pak Qian, nanti saya lapor lagi. Saya tutup dulu. Daripada kau cuma omong kasar di sini lebih baik cepat bilang ke ayahmu nggak usah nunggu batas waktu besok beresin barang dan pergi. Kau? Penjahat kecil. Pak Gao, maafkan saya bikin Bapak malu. Ngapain minta maaf? Ayah kan aku bilang Shen Tao sangat hebat. Masalah kecil begini, dia bisa urus sendiri dengan bersih dan tuntas. Min. Kau adalah putri Pak Gao. Ayo duduk. Waktu itu Min baru balik, dia ngambek sama aku. Dia ngotot sembunyi identitas, magang di luar. Selama ini berkat bantuan kamu, aku benar-benar harus makasih banyak ya. Pak Gao, Anda terlalu sopan. Sesama rekan kerja, saling bantu itu wajar. Min juga banyak bantu aku. Kamu itu terlalu rendah hati. Tadi waktu itu aku saksikan sendiri kamu tangani Zuang Yong bagus sekali. Kamu berani punya cara juga. Maaf, saya malu pertemuan pertama terlalu dadakan sampai tidak ada hadiah yang pantas yang saya siapkan begini. Aku minum 3 gelas. Baik. Ayo. Pak Gao, maaf ganggu sebentar. Pabrik suku cadang kami belakangan mesin rusak, pekerja masih baru. Tenggat ini, Pak bisa diperpanjang sedikit? Terdeteksi praktik buruk di kantor, sengaja tunda deadline, hindari tanggung jawab, segera hukum. Pak Gao, saya usaha maksimal tapi kondisi objektif dia. Mesin rusak. Tidak ada catatan perbaikan. Pekerja baru, tanpa catatan pelatihan. Tenggat molor. Tidak ada laporan dan rencana perbaikan. Kamu siapa? Aku ngomong penting sama Pak Gao, beraninya nyela? Ini. Pak, kamu malu bilang beberapa hal. Shen Tao bisa aja, siapa tahu dia punya solusi yang lebih baik. Oke. Kamu ini siapa? Pantas main atur saya sih? Bapak lihat Bapak, buru-buru. Pertanyaan saya, objektif. Menurut kontrak, menunda, tanpa alasan sah. Perusahaan Bapak bayar denda. Pekerja otak bebal, selalu bikin rusuh. Mau gimana lagi? Pekerja semua tanpa otak, repot banget. Pak Chen, ingat omongan Anda barusan. Jangan sampai menyesal. Iya. Kamu besar mulut, kamu sebenarnya siapa? Saya hanya orang kecil. Tentu nggak sebanding sama Bapak bos besar. Hanya saja, saya baru-baru ini mau bikin live streaming buat ngekspos bos jahat. Pak Chen, Bapak tertarik jadi bintang? Kamu yang live streaming? Expose Zuang Yong bilang pegawai mati jahat Shen Tao. Sungguh kehormatan, bisa diingat Pak Chen. Oh ya,
Beberapa bos baru minta saya bantu beresin perusahaannya. Aku ini ceplas-ceplos, barangkali urusan perusahaan Anda, saya jadikan bahan cerita. Jangan-jangan, Pak Shen, bukan, Bang Shen, salah paham. Saya pulang atur shift 3. Uang lembur 3 kali lipat. 5 kali. Pak Gao, tenang, saya kirim tepat waktu. Permisi. Permisi. Selamat, Tuan. Berhasil tindak kecurangan di kantor. Dapat 30 poin. Bonus 10 juta. Tenang krisis, manfaat lawan, kamu bilang tadi, soal live dan bos lain. Nggak ada, situasi memaksa. Cuma pakai trik kecil. Refleksmu bagus. Dan kamu bantu aku beresin masalah. Tentu aja, orang yang aku pilih, masa bisa jelek? Ayo duduk. Oke. Minum sama paman. Oke. Saya hormat. Oke. Ayah, aku tahu salah, ayah. Minggir. Ayah, aku tahu salah, ayah. Minggir. Aku kehilangan kerja karenamu, apa gunanya kamu? Aku kehilangan kerja karenamu, buat apa kamu? Ayah, aku beneran salah, ayah. Jangan buang aku anak kandungmu, ayah. Ibumu sekarang hamil anak kembar untukku, dan juga menumbuhkan benih kecerdasan. Doain aku, nak, dan semoga beruntung. Kembar? Ayah, aku bener salah, ya? Ya? Habis? Habis, semuanya. Papaku barusan telepon muji kamu. Muji otakmu yang encer. Terlalu. Bugau. Ngomong-ngomong, kamu, dari yang aku bayangkan tentang gadis kaya, benar-benar berbeda. Berbeda? Beda di mana coba? Nggak sombong nggak manja. Pas penting dia andal. Ayo, ke kantor. Gao Minmin ternyata putri grup Gao. Sen tahu sukses karier. Sekarang wanitanya calon pewaris orang terkaya. Aku? Dia bikin aku nggak punya apa. Ayahku sendiri buang aku. Sen tahu. Kamu tunggu saja. Boleh juga, Mas Tao. Nggak cuma dapat kontrak gede grup Gao, bahkan proyek rahasia, putri sulung grup Gao, juga berhasil. 2 rezeki. Iya, betul banget. Mas tahu kapan traktir kami, nih? Pasti seisi kantor pesta 3 hari. Jangan pada usil. Kalau gini terus, besok kerjaan kalian kutambah deh. Mas Tao bukan orang gitu, kan? Iya. Udah, traktir kalian makan. Ayo. Zuang, mau ngapain kamu? Mau ngapain? Shen tahu kamu yang mau ngapain? Lo bikin gue nganggur bokap, gue juga ninggalin gue. Hari ini kasih gue kerja sama grup Gao. Asal kasih gue kerja, samanya bokap, gue pikir gue masih berguna. Bokap, nggak ninggalin, gue, kasih kontrak. Kerja sama ini milik perusahaan. Juga milik semua tim proyek. Bukan buat lo pakai. Jadi alat tukar hubungan ayah anak. Lo nggak mau, ya? Oke. Lo semua bakal sengsara. Peringatan, ancaman ekstrim di kantor, membahayakan publik. Segera ditangani. Zuang Yong, jangan emosi, kerja sama ini bisa untukmu. Zhang Wei ke kantor ambil file. Baik, aku pergi. Aku bilang sama kalian, kalau aku gak dapat kontrak, kalian semua mati. Zuang Yong, sebenarnya, kamu nggak jelek. Cuma salah jalan. Nanti proyeknya untukmu. Kerja yang rajin. Pasti bikin ayahmu kagum nanti. Aku akan kenalin kamu satu cewek. Iya, aku kenal. Beberapa teman cewek yang kaya raya, mereka semua punya bisnis, mereka juga cantik banget. Nanti kamu bawa satu pulang, ayahmu pasti senang. Beneran. Tentu bohong, aku anjing.
Lihat, nomor telepon ini semua milik cewekku. Masing-masing benar-benar asli cantik dan kaya. Mas Tao file untukmu. Barang sudah dibawa. Cek, ini kontrak yang kamu minta. Sistem, semua poin bebas. Semua ditambahkan ke stamina. Poin sudah dialokasikan. Stamina naik drastis. Lepaskan aku, kalau enggak, aku ledakin kalian. Jiang Wei, buka pintu. Ayo. Tiarap semua. Kamu baik. Gak apa. Ayo. Keluar lihat. Karma cari sendiri. Dia cari masalah sendiri, ditinggal keluarga, mau nyeret kita juga. Hei, lapor polisi. Di sini baru saja terjadi ledakan. Jangan ketawa. Mas Tao, untung tadi, kamu cepat, kamu lempar, dia keluar, kalau nggak akibatnya parah. Ya Mas Tao, kamu selamatkan kami lagi, kamu sekarang dewa saya. Untung semua selamat. Selamat Tuan. Berhasil atasi krisis fatal. Selamatkan banyak nyawa. Kekaguman capai 30.000 poin. Bonus 1 juta udah dikirim. Bonus tambahan dibuka. Pak Kian, ayo. Pak Gao, Pak Kian. Pak Kian, Pak Gao. Shen Tao, gimana? Satpam udah bilang ke aku. Posisi manajer Zhuang Zihai. Kamu yang duduk di situ. Nanti komisi proyek bebas aja. Bonus dan gaji minta aja. Pak Kian promonya cepet banget. Cek, aku masih ngerasa lambat. Kamu nggak tahu? Perusahaan-perusahaan lain semua mau ngerebut kamu ke kantor mereka. Beresin budaya kerja mereka. Kalau aku nggak nahan kamu erat ya, masa nunggu mereka merebut kamu semua ya? Shen Tao, kemanapun kamu pergi, kamu selalu jadi rebutan. Gini aja, kita makan bareng. Hari ini aku traktir. Nggak, aku traktir. Tapi aku nggak makan. Aku cuma lihat Shen Tao. Aku nggak mau, satu kali makan, karyawan kesayanganku. Langsung dibajak orang lain. Kamu ya? Oke, kita bareng aja pergi makan. Ayo.